Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang masih banyak memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, baik nikmat yang kecil apalagi yang besar, dan kita juga bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah mempertemukan kita dengan hari-hari yang mulia, ada hari-hari di bulan Dzulqa'dah, yang mana bulan Dzulqa'dah juga merupakan salah satu bulan yang dimuliakan. Setelah bulan itu selesai, kemudian Allah mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah, yang mana 10 hari pertama merupakan hari-hari yang dimuliakan, hari-hari yang penuh dengan banyak ibadah besar. Ada di sana puasa, terlebih adalah puasa Arafah. Kemudian di sana ada penyelenggaraan sholat hari raya. Kemudian setelah itu ada penyembelihan hewan kurban. Kemudian juga dihiasi dengan banyak bertakbir, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah 10 hari pertama selesai, datang 3 hari yang mulia yang disebut dengan ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, yang juga di situ merupakan hari yang mulia karena Allah perintahkan kita agar memperbanyak zikir di dalamnya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah kalian kepada Allah di hari-hari yang telah terbilang. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau juga menafsirkan bahwa di antara maksud dari hari-hari yang terbilang adalah 3 hari dari hari-hari tasyrik. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, sisa-sisa hari dari bulan Dzulhijjah
juga merupakan hari-hari yang mulia karena masuk pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tentunya kita berharap kepada Allah agar semua ibadah, semua amal saleh yang telah kita kerjakan di bulan Dzulhijjah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang menjadi pemberat timbangan bagi kita nanti di akhirat, dan juga menjadi bekal dan penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan selesaikan pembahasan kita dari kajian As-Sirah An-Nabawiyah terkait dengan kisah Ghazwatu Dzatir Riqa', yaitu peperangan Dzatur Riqa' yang kejadiannya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sebelum Khaybar, sebelum peperangan Khaybar. Ada pula yang berpendapat setelah kejadian perang Khaybar, yang mana peperangan ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi SAW keluar dari Madinah dan menyerahkan Madinah kepada Utsman bin Affan atau sahabat yang lain, dan beliau keluar menuju kampung Ghatafan, kabilah Ghatafan, kabilah yang terjauh dari Madinah, membawa 400 sampai 700 pasukan, yang mana saat itu perjalanan menuju kampung Ghatafan bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan yang dilakukan oleh para sahabat yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah perjalanan yang sangat berat. Disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala bahwa perjalanan berat yang mereka alami sampai-sampai mereka terluka sebelum mereka perang. Perjalanan jauh itu mereka tempuh dengan transportasi yang kurang, alat perjalanan yang kurang, kendaraan yang kurang, sehingga dikatakan satu onta digunakan untuk bergantian 6 pasukan, sehingga menjadikan kaki-kaki mereka terluka, sehingga mengakibatkan kuku-kuku mereka copot, sehingga kemudian para sahabat pun menambal luka-luka mereka dengan sobekan-sobekan kain. Oleh karenanya perang tersebut disebut dengan Dzatur Riqa', Ghazwatu Dzatir Riqa', yaitu peperangan para pemilik sobekan-sobekan kain yang mereka gunakan untuk menutup darah mereka, untuk menutup luka mereka. Karena kalau dibiarkan akan semakin parah, darah juga akan semakin banyak keluar, luka juga tidak akan semakin sembuh. Maka mereka tutup, walaupun tentu itu tidak semata-mata kemudian menjadikan luka mereka sembuh ataupun darah mereka berhenti. Ya, mereka berjalan dalam keadaan sedemikian rupa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesampainya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di kampung Ghatafan, maka orang-orang yang telah bersiap, yang telah berkumpul untuk menyerang Madinah, menyerang Nabi dan juga para sahabat, mereka pun ketakutan. Ya, sesampainya Nabi di kampung Ghatafan, tidak ada perlawanan dari mereka. Mereka kembali ke rumah-rumah mereka, mereka kembali ke suku-suku mereka. Ya, karena di sana ada suku Muharib dan juga suku Tha'labah dari Bani Ghatafan yang mereka telah bersiap untuk bertempur menyerang Madinah. Namun kemudian direspon oleh Nabi SAW dengan mendatangi mereka. Tidak ada satupun di antara mereka yang mau menyerang. Semuanya diinstruksikan untuk kembali ke rumah-rumah mereka atau ke suku-suku mereka. Tidak ada perlawanan di sana. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembalilah Nabi SAW ke Madinah. Ya, karena tidak ada kontak fisik, tidak ada perlawanan dari musuh, yang padahal berdasarkan mata-mata terpercaya yang dimiliki oleh Nabi SAW, suku Muharib dan Tha'labah mereka sudah bersiap untuk menyerang Madinah. Maka Nabi pun kembali ke Madinah, dan di dalam perjalanan kembali ke Madinah juga merupakan perjalanan yang berat, perjalanan yang juga membutuhkan perjuangan, membutuhkan kekuatan yang besar. Walaupun secara ketenangan mereka lebih tenang, ya, karena ketika berangkat mereka akan berperang dengan kondisi yang seperti itu. Ya, mereka tentu ada was-was, dan ini manusiawi. Ya, tapi Allah tolong dengan menciutnya keberanian yang dimiliki oleh suku Muharib dan Tha'labah dari Ghatafan. Ya, Allah tolong. Pada saat itu, andaikan terjadi peperangan, bisa jadi kaum muslimin kalah. Dilihat dari beberapa sisi, diantaranya adalah kaum muslimin sudah terluka, dan itu tentu akan mengakibatkan kekuatan yang dimiliki kaum muslimin berkurang dibandingkan dengan kaum Ghatafan yang mereka belum berangkat. Fisik kaum muslimin sudah terkuras, sedangkan Ghatafan belum sama sekali. Secara medan, Ghatafan lebih diuntungkan karena peperangan terjadi di daerah mereka. Mereka bisa berpencar di sekitar lembah, mereka bisa naik ke atas bukit, mereka bisa sembunyi di suatu tempat. Mereka lebih tahu daerah kampung Ghatafan karena itu adalah kampung mereka sendiri dibandingkan dengan pasukan kaum muslimin. Medannya mereka tidak tahu, belum lagi perlengkapan yang dimiliki oleh suku Ghatafan. Tentu mereka lebih dipersiapkan dibandingkan dengan kaum muslimin. Akan tetapi karena itu semua merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kampung Ghatafan atau orang-orang Ghatafan tidak berani melawan Nabi SAW. Jadi ketika berangkat, kaum muslimin dalam keadaan yang juga mungkin tidak tenang. Akan tetapi ketika pulang tentu lebih tenang karena tidak akan ada lagi peperangan. Mereka pulang dalam keadaan tidak ada kontak fisik dan seterusnya. Maka tentu itu lebih tenang, walaupun tentu juga masih berat karena perjalanan sebagaimana mereka lakukan ketika mereka datang. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kisah yang terakhir yang kita sampaikan adalah ketika
Nabi SAW dan kaum muslimin beristirahat di malam yang tentunya tidak senyaman ketika mereka istirahat di samping keluarga mereka. Nabi SAW menginstruksikan para sahabat untuk istirahat malam. Ya, silahkan semuanya istirahat, cari tempat yang paling enak dan nyaman. Dan kemudian Nabi SAW pun menyendiri. Ya, beliau istirahat menyendiri, agak menjauh dari para sahabat. Dan para sahabat pun demikian. Mereka agak menjauh dari Nabi, bukannya tidak ingin berbarengan dengan Nabi, bukannya tidak ingin melindungi Nabi SAW, akan tetapi para sahabat mereka menganggap Nabi juga capek, Nabi juga melakukan perjalanan yang berat sama seperti mereka, butuh menyendiri, butuh istirahat, butuh tidak ingin diganggu. Sehingga para sahabat pun sadar diri untuk tidak selalu bersama Nabi karena perjalanan ini berat. Ya, perjalanan yang sangat-sangat membutuhkan perjuangan. Makanya kemudian para sahabat agak menyingkir untuk tidak mengganggu Nabi SAW. Karena bisa jadi ketika nanti Nabi didekati kemudian merasa terganggu. Ya, dan itu dirasakan oleh sahabat sehingga mereka pun menyendiri. Nabi pun menyendiri, istirahat. Kemudian Nabi SAW menyandarkan senjatanya dan menaruhnya di suatu pohon. Sehingga suatu ketika, jamaah yang dirahmati oleh Allah, datanglah seseorang yang mengambil senjata Nabi SAW, lalu kemudian menodongkan ke Nabi SAW. Yang saat itu Nabi SAW terbangun dari istirahatnya. Orang tersebut menodongkan senjata ke Nabi SAW. Bisa jadi todongan tersebut benar-benar musuh ada di depan Nabi, atau juga bisa jadi Nabi SAW dicekek lehernya, ya. Kemudian pedangnya berada di depan Nabi SAW, musuh ada di belakang. Saat itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang tersebut mengatakan kepada Nabi SAW, "Manil ladzi ya'simuka minni?" Wahai Muhammad. Jadi orang ini sudah tahu siapa pemimpin pasukan kaum muslimin saat itu. Sehingga ketika dia datang, bukan sembarangan datang ke seseorang yang sedang istirahat. Ya, dia sudah memilih mana ya pemimpinnya, mana yang bukan. Sehingga ketika datang, dia langsung ke Nabi SAW. Walaupun mungkin sebelumnya dia tidak tahu siapa pemimpin dari pasukan tersebut, tapi ketika dia mengikuti perjalanan kaum muslimin, dan ini menunjukkan akan ya penguasaan yang luar biasa dari orang-orang Ghatafan, karena kemungkinan besar orang ini mengikuti perjalanan pulang Nabi dan juga para sahabat. Iya, dia mengendus-endus dari perjalanan para sahabat dan juga Nabi SAW, sehingga dia bisa mendengar pembicaraan mereka, dia bisa mengintai, oh ini pemimpinnya, oh ini si A, ini si B, dan seterusnya, sampai ketika Nabi dan para sahabat istirahat, orang ini datang langsung di orang yang dia menjadi pemimpinnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika ditodongkan, maka ucapan yang disampaikan adalah manil ladzi ya'simuka minni. Sekarang senjata ada di hadapanmu,
Ya, siapakah yang akan menolongmu wahai Muhammad? Ya, siapa yang akan menolongmu dariku wahai Muhammad? Ya, sekarang senjata ada di tanganku, kamu berada di bawahku, siapa yang bisa menolongmu sekarang? Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, Allah. Yang bisa menolongku darimu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diucapkan oleh Nabi SAW dengan keyakinan yang penuh, tanpa ada tanda-tanda beliau takut ataupun gemetar atau dengan nada yang terbata-bata. Tidak, ya, Nabi SAW ucapkan secara yakin, yang akan menolongku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya lagi, manil ladzi ya'simuka minni, siapa yang bisa menolongmu dariku wahai Muhammad? Nabi menjawab, Allah, sampai 3 kali. Kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim, orang tersebut mengambil pedangnya ataupun ya mengembalikan pedangnya ke sarung. Ya, tidak jadi, kemudian lemas. Ya, setelah itu baru kemudian Nabi menawarkan Islam kepadanya. Adapun riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Ibnu Ishaq rahimahumallahu taala, ya, bahwa ketika pertanyaan itu disampaikan kepada Nabi dan itu diulang sampai 3 kali dan semuanya dijawab oleh Nabi dengan Allah, maka di pertanyaan yang ketiga jatuhlah pedang. Ya, ini lebih dramatis. Ya, kalau tadi dia lemas, ya seakan-akan menyerah, tapi ini tidak, langsung pedang itu dengan izin Allah tabaraka wa taala jatuh, diambil oleh Nabi SAW, kemudian kembali ataupun dibalik. Ya, orang Badui itu kemudian yang ditodongkan senjata. Ya, dan penodongan ini boleh dilakukan karena masih di masa-masa perang. Ya, menodongkan senjata, ya, kepada orang lain ketika di masa-masa perang seperti ini boleh, dan ini minimal balasan bagi orang tersebut, karena orang tersebut juga sudah menodongkan senjata kepada Nabi SAW, maka dibalik, Nabi yang menodongkan senjata kepada orang tersebut. Adapun di luar daripada itu, misalnya ya kita sedang marah atau mungkin kita sedang bercanda, bahkan menodongkan senjata kepada orang lain, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita punya tembak misalnya ditodongkan, walaupun itu cuma bercanda, dalamnya juga tidak ada isi pelurunya, tidak boleh. Ya, peso pun demikian misalnya ditodongkan, tidak boleh, walaupun hanya sekedar bercanda. Ya, hukumnya tidak boleh. Ya, adapun dalam peperangan maka jangankan menodongkan, ya, karena yang lebih daripada itu juga diperbolehkan. Maka Nabi SAW balik bertanya kepada orang tersebut, manil ladzi ya'simuka minni, sekarang siapa yang bisa menolongmu dari senjata yang aku bawa? Maka orang tersebut tidak bisa menjawab apapun. Tidak mungkin mengatakan Allah karena dia seorang musyrik, juga tidak mungkin dia akan mengatakan nama dari patungnya, nama dari patung yang dia sembah. Ya, karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, para penyembah patung sebenarnya faham patung-patung yang mereka sembah tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Ya, tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Ketika terjadi peristiwa seperti itu, dia tidak akan mengatakan nanti patungku yang akan datang menolong. Ya, karena patung sekalipun punya kaki tidak bisa lari apalagi jalan, atau jalan apalagi lari. Punya tangan juga tidak bisa membantu. Punya telinga juga tidak bisa mendengar. Punya mata juga tidak bisa kemudian melihat. Ya, bahkan punya mulut pun tidak bisa berbicara. Bagaimana mungkin patung-patung tersebut bisa menolong para penyembah-penyembahnya? Dan itu difahami betul oleh penyembah patung. Ya, oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam
ketika mendakwai ayahnya yaitu Azar agar kembali ataupun agar berada di jalan yang benar dalam menyembah Tuhan, Nabi Ibrahim mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha, wahai bapakku, apakah engkau akan menjadikan patung-patung ini sebagai sesembahan? Yang mana terkadang patung ini buatan mereka sendiri, ya. Bahkan disebutkan Azar ini juga termasuk yang membuat patung. Makanya Nabi Ibrahim ingin mengajak bapaknya berpikir secara logis saja, tanpa dalil dulu, ya. Apakah patung-patung yang dibuat oleh orang yang punya mata tidak bisa melihat, punya kuping tidak bisa mendengar, punya mulut tidak bisa berbicara, punya kaki tidak bisa berjalan, akan engkau jadikan sebagai sesembahan? Apakah engkau akan menyembah la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a, ya ayahku? Apakah engkau akan menjadikan sesembahan yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu? Ya, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang ini pun ketika ditanya siapa yang akan menolongmu sekarang, yang mana pedang senjata berada di tanganku, maka orang tersebut tak mengatakan, ya tidak mengatakan apa-apa, ya, hanya bisa mengatakan jadilah pemegang pedang yang baik, ya, jadilah pemegang pedang yang baik. Maksudnya ya jangan digunakan untuk membunuh saya, karena itu perbuatan yang tidak baik. Nah, maka jadilah pemegang pedang yang baik. Maka kemudian Nabi SAW menawari dia Islam. Ya, maukah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tapi orang tersebut kemudian menolak. Dan penolakan itu pun direspon baik oleh Nabi SAW. Ya, beliau tidak melakukan kekerasan fisik. Nabi SAW juga kemudian tidak menahannya. Bahkan orang tersebut dibebaskan, ya, suruh pulang, ya. Ketika dia pulang balik ke keluarganya, dia mengatakan, aku datang kepada kalian dari seseorang yang terbaik, ya. Aku bisa kembali ke kalian gara-gara orang yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu Nabi memiliki kekuasaan penuh atas orang tersebut. Bisa saja kemudian Nabi habisi, bisa juga kemudian Nabi SAW tahan atau kemudian disiksa, tapi tidak, ya, Nabi SAW biarkan, kemudian dilepas kembali ke keluarganya. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa orang tersebut bernama Ghawras bin Al-Haris. Ghawras bin Al-Haris. Dan disebutkan dalam riwayat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, setengah dari keluarga Ghawras bin Al-Haris masuk Islam, ya, setengah dari keluarga dari sukunya, ya, masuk Islam karena sebab dari perbuatan baik yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dari peristiwa Ghazwatu Dzatir Riqa juga ada peristiwa yang luar biasa dari 2 sahabat Nabi yang mulia yang bernama Ubad bin Bishr dan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Ya, ada Ubad bin Bishr dan juga Ammar bin Yasir. Kedua sahabat ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Di suatu malam diminta oleh Nabi SAW untuk berjaga, ya, berjaga malam, ya, karena kalau siang dan afan, kejadian yang tadi Nabi itu disandra itu di siang hari bukan malam hari. Kemudian di malam harinya tentu harus ada lebih penjagaan, ya, karena kalau siang hari saja ada orang yang bisa menyelusup, bagaimana kalau malam hari? Ya, oleh karena itu di malam hari Nabi SAW semakin memperketat penjagaan. Ya, ketika mereka istirahat di malam hari, Nabi SAW menempatkan beberapa sahabat, dan diantaranya adalah Ubbad bin Bishr dan juga Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma di suatu tempat. Ya, keduanya berjaga malam, ya, berjaga malam. Ini namanya jaga malam. Maka mereka tentu tidak tidur kecuali ada satu yang jaga. Ya, kalau dua orang satukan untuk jaga malam, kok dua-duanya tidur, namanya tidak jaga malam. Ya, tidur malam. Ya, kalau jaga maka bisa dua-duanya melek atau mereka bergantian. Ya, satunya tidur, satunya melek, gantian nanti tidur melek. Dan saat itu yang menjadi kesepakatan Ubbad dan juga Ammar adalah bergantian. Ya. Jadi dalam malam itu, ya, setengahnya mereka jaga satu orang, setengah malam sisanya dijaga satu orang yang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, setelah maghrib sampai katakanlah jam 12 malam atau setelah isya sampai jam 12 malam dijaga oleh Ammar bin Yasir. Ya, di awal waktu, ya, setengah malam itu dijaga oleh Ammar bin Yasir, sehingga Ubbad bin Bishr tidur, ya, karena nanti setelah jam 12 gantian mereka. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari jam 6 atau jam 7 sampai jam 12 malam, ya, kondisinya aman-aman saja, ya, tidak ada yang dicurigai oleh mereka, ya, karena juga kondisinya adalah malam. Kalaupun ada pergerakan sangat-sangat sedikit untuk terlihat, ya, sampai kemudian jatahnya Ammar bin Yasir selesai, ya, bergantianlah dengan Ubbad bin Bishr, sehingga Ubbad bin Bishr berjaga sampai sholat subuh, sedangkan Ammar bin Yasir gantian tidur, ya, gantian tidur. Maka saat Ubbad bin Bishr berjaga malam, jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk mengusir kantuknya, untuk mengisi kekosongan yang ada karena tidak ada teman untuk ngobrol, ya, kopi juga mungkin belum ada saat itu, ya, kalau sekarang orang camping, orang kemah itu enak-enak, ya, alat-alatnya ada dan seterusnya. Dulu tentu sangat minim, ya, maka untuk mengisi hal itu digunakan oleh Ubbad bin Bishr untuk sholat malam, ya, jadi berjaganya sambil sholat malam. Maka Ubbad bin Bishr pun sholat malam, ya, dia lakukan dengan sangat-sangat luar biasa, dan beliau menikmati bacaan Al-Qur'annya sendiri malam itu, ya, sampai-sampai jamaah yang dirahmati oleh Allah, berdirinya Ubbad bin Bishr itu lama, ya, karena menikmati bacaan Al-Qur'an. Dan seperti itulah kalau kita sedang nikmat-nikmatnya membaca Al-Qur'an, ya, habis banyak, habis berlembar-lembar pun tidak akan terasa, bahkan mungkin kurang. Tapi sebaliknya, kalau pas tidak menikmati, ya, baru buka saja sudah ngantuk berkali-kali, ya, sudah nutup mulut beberapa kali, baru buka, ya, baru mencium baunya Al-Quran itu udah gitu, ya, itu udah bolak-balik, baru baca, matanya mulai merem, ya. Tapi kalau lagi menikmati, subhanallah. Dan itu seorang muslim ketika menikmati bacaan Al-Quran, dia akan banyak, ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Dan itu dilakukan oleh Ubbad bin Bishr, sholatnya panjang, sehingga suatu saat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika dia sedang berdiri, melesatlah anak panah dan mengenai tubuhnya Ubbad. Bayangkan, anak panah
bukan duri ikan. Ya. Anak panah melesat, nggak tahu dari arah mana. Ya, yang jelas itu adalah dari suku Ghatafan, ya, karena mereka ya berani melawannya cuma sembunyi-sembunyi, tidak berani melawan duel gitu. Ya, dari jauh terkena tubuhnya. Apa yang dilakukan Ubad? Diambil panah itu, dipegang, kemudian dicopot lagi. Ya, bayangkan betapa sakitnya ketika mencopot anak panah. Ya, anak panah kita tahu bentuknya seperti ini, yang lancip itu. Ya. Dan itu kalau sudah menembus tubuh, kalau dicopot susah. Ya. Kalau menusuknya mungkin lancar, ya, masuk. Tapi ketika nyopot, karena ada dua, ya, yang berbentuk seperti ini akan nyangkut ke kulit, ke daging. Ya, tapi sama Ubad bin Bishr dicopot. Ya. Ya, sakit jelas. Tapi karena nikmatnya beliau membaca Al-Quran, sudah, itu tidak dirasakan. Dicopot, keluar darah. Beliau lanjutkan sholatnya. Lanjutkan sholatnya dengan membaca Al-Quran lagi, ditambah bacaan Al-Qurannya. Melesat lagi anak panah yang kedua, mengenai betis beliau. Ya, bayangkan betis, tadi sudah tubuh. Itu kalau kena kita, ya, sekali saja itu udah sholatnya bubar. Ya, udah rampung langsung. Tapi sama Ubad tidak diteruskan. Ketika kena yang kedua betis, ya, dan betis di situ banyak uratnya, ya, sehingga apa? Kalau terkena sesuatu bisa keluar darah banyak, sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi SAW ketika dilempari oleh orang-orang, ya, dari Taif yang mengenai betis beliau sehingga keluar darah, ya, dan menggenangi sandal beliau. Ya, Ubad kena betisnya. Apa yang dilakukan Ubad? Ambil, ya, panahnya dipegang, kemudian dicopot lagi, dan itu juga tentu sangat sakit, keluar darah. Kemudian diteruskan sholatnya. Ya, beliau tidak menyelesaikannya, teruskan sholatnya. Maka kemudian melesatlah panah yang ketiga mengenai bagian dari tubuhnya yang lain. Ya, mengenai bagian tubuhnya yang lain. Lalu kemudian beliau ambil lagi panah itu, kemudian beliau copot. Kemudian beliau baru rukuk, baru iktidal, baru sujud, terus sampai kemudian beliau salam. Setelah salam, beliau baru membangunkan Ammar bin Yasir. Ya, ya Ammar kum, wahai Ammar bin Yasir, bangun. Ya, bangun Ammar bin Yasir. Kemudian melihat ternyata Ubad bin Bishr sudah banyak darah yang keluar dari tubuh beliau. Ammar bin Yasir kaget. Kenapa engkau tidak membangunkan saya, wahai Ammar, wahai Ubad? Ya, kenapa engkau tidak membangunkan saya? Jadi Ammar juga tidak tahu saat itu, ya, beliau menjaga malam pertama, mungkin ngantuk, capek, tidurnya lelap. Kemudian saat Ubad kepanah pun juga tidak teriak-teriak, ya, tidak minta tolong, tapi diam saja, karena saat itu beliau sedang sholat. Padahal boleh saja, ya, namanya juga sedang sholat, kemudian kena panah, ya. Atau seperti kita sholat, la qadarullah, diintup kalau jengking misalnya, ya, kalau sakit sudah bilang saja sakit, ya, jangan diteruskan kemudian sampai semaput. Nah, ini bahaya. Ya, sampaikan sakit, kemudian batalkan sholatnya kalau memang itu tidak bisa ditahan, ya. Tapi sama Ubad tidak, saking beliau nikmatnya membaca Al-Quran dalam sholat beliau, tidak teriak-teriak, padahal menancap 3 anak panah, ya. Maka Ammar bin Yasir pun kaget, kenapa kamu tidak membangunkan saya, ya, kenapa kamu tidak membangunkan saya? Lalu kemudian Ubad hanya mengatakan, andaikan kalau bukan karena ya, agar aku tidak segera dibunuh oleh orang tersebut, pasti aku akan teruskan sholat saya. Bayangkan, Ubad bin Bishr mengatakan, andaikan kalau bukan orang itu nanti akan semakin dekat dan membunuh saya, ya, sehingga saya tidak bisa menunaikan, ya, perintah Nabi untuk berjaga malam, saya akan teruskan sholat saya. Mau dipanah berapa kali pun saya akan teruskan sholat saya, ya, kata Ubad bin Bishr. Lalu kemudian
jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya akhirnya kemudian Ubad bin Bishr pun diobati dan seterusnya, ya luka-lukanya dibersihkan, disembuhkan, ya kemudian ya peristiwa itu pun selesai, yang pada akhirnya si pemanah itu pun tidak tahu siapa pelakunya, tapi yang jelas dia jelas lari. Ya, dia tahu bagaimana ketangguhan seorang prajurit dari kaum muslimin. Ya, karena dalam keadaan sholat pun mereka tetap bisa teguh dengan luka-luka itu. Bagaimana kalau dengan perang yang sebenarnya? Ya, dia tidak melawan, tidak sama sekali teriak dan seterusnya. Dan ini menunjukkan akan keteguhan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi ridwanullahi taala alaihim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, jadi demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kalau nanti ada faedah yang dapat kita ambil dari peristiwa ini akan kita sampaikan di kesempatan berikutnya. Tapi kalau tidak akan kita lanjutkan kisah-kisah yang lainnya. Masih ada Ghuzwatu Badrin As-Saniyah, yaitu peperangan Badar yang kedua. Demikian juga ada Ghuzwatu Dumatul Jundal, ya, dan seterusnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.